Sebenarnya siapakah pemilik dari tabung-tabung raksasa yang diangkut menggunakan beberapa buah truk yang sempat menghebohkan ini? Beberapa hari yang lalu, dunia media sempat dihebohkan dengan adanya beberapa buah truk. Totalnya ada 12 truk pengangkut tabung-tabung raksasa yang belakangan dikenal dengan tabung autoclave, yang dibawa menggunakan kargo khusus pengangkut barang-barang yang super panjang dan super besar. Nah, kargo-kargo ini dibawa dari pelabuhan Semarang menuju ke Banjarnegara melalui tol Solo Semarang, kemudian melalui tol Solo Yogyakarta dan keluar di pintu tol Prambanan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Selanjutnya, konvoi truk membawa tabung-tabung raksasa ini melintasi jalur jalan nasional di Kabupaten Klaten, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Purworejo, terus ke barat Kebumen, dan sampai akhirnya tujuan terakhir di Purwonegoro, Banjarnegara. Belakangan diketahui bahwa tabung-tabung raksasa ini dikenal dengan sebutan tabung autoclave atau tabung open bertekanan tinggi untuk mengopen bata ringan atau hebel. Nah, siapakah sebenarnya pemilik dari tabung-tabung raksasa yang sempat menghebohkan ini? Banyak sekali orang yang penasaran, banyak sekali orang yang ingin melihat secara langsung pengangkutan dari pipa yang super panjang ini dengan bentang 40 meter dan bobot sampai dengan 60 ton informasinya. Kira-kira jika tabung raksasa sepanjang 40 meter ini untuk mengopen atau untuk membuat popcorn, dimasukkan jagung, diopen dengan tekanan tinggi, dipanasi gitu, kemudian jadi popcorn, kira-kira itu berapa ton jagung yang masuk ke setiap teman-teman semua, dan tentunya akan bisa digunakan atau dimakan bersama-sama orang satu kabupaten. Nah, siapakah sebenarnya pemilik dari tabung-tabung raksasa atau mesin open autoclave ini? Nah, kita coba mencari tahu, kita coba menelusuri dari berbagai sumber, dan akhirnya kita dapatkan siapakah pemilik dari tabung-tabung autoclave ini. Tapi sebelumnya kita akan mencari dulu apa itu tabung autoclave dan apa sebenarnya kegunaan dari manfaat tabung autoclave tersebut. Nah, tabung autoclave adalah alat yang digunakan untuk proses sterilisasi serta pengerasan material dengan memanfaatkan tekanan dan suhu tinggi. Tabung ini memiliki peran penting dalam berbagai industri mulai dari medis hingga konstruksi. Dalam skala konstruksi, autoclave memiliki dimensi besar untuk menampung material di dalam jumlah besar. Nah, salah satu penggunaan terbesar autoclave adalah dalam produksi beton aerasi atau bata ringan. Proses autoclave membantu mengeraskan campuran beton menggunakan tekanan tinggi sehingga menghasilkan material yang lebih kuat, ringan, dan tahan lama. Dirangkum dari berbagai sumber, tabung-tabung autoclave yang menghebohkan warga masyarakat ini adalah milik dari PT Superior Prima Sukses Tbk atau PT Bles, produsen bata ringan merek Bleskon. Pabrik Bleskon terus memperluas jaringan industrinya dengan membangun pabrik kelima di Banjarnegara, Jawa Tengah. Nah, yang ini yang dibawa oleh truk-truk pada beberapa hari yang lalu akan dibawa ke Banjarnegara ini, teman-teman semua. Pabrik terbaru ini didirikan setelah merampungkan penambahan kapasitas di pabrik Mojokerto dan Lamongan. Pabrik batu bata ringan merek Bleskon mendirikan pabrik baru di Banjarnegara di atas lahan seluas 5,8 hektar. Lokasinya berada di Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara. Target kapasitas produksi mencapai 1 juta meter kubik per tahun. Presiden Direktur PT Superior Prima Sukses Tbk, Billy Lau, mengungkapkan bahwa pabrik kelima ini melengkapi 4 pabrik sebelumnya yang tersebar di Mojokerto, Sidoarjo, Lamongan, dan Sragen.
Dengan tambahan pabrik baru ini, kapasitas produksi total perusahaan akan mencapai 5,6 juta meter kubik per tahun. Pabrik di Banjarnegara ini menelan investasi sebesar 250 miliar rupiah. Kami akan mulai beroperasi pada April 2025, kata Billy dalam keterangan di laman resmi Blastcon. Ia menambahkan bahwa ekspansi ini akan semakin mengukuhkan posisi Blast sebagai pemimpin pasar baterai ringan di Indonesia. Selain itu, kehadiran pabrik di Jawa Tengah diharapkan dapat menekan biaya distribusi dan membuat harga baterai ringan lebih terjangkau. Beberapa keunggulan dari batu bata ringan adalah: 1. Ekonomis, menghemat bahan, tenaga, dan waktu sehingga biaya pembangunan lebih efisien. Yang kedua, proses pemasangan 3 kali lebih cepat dibandingkan bata merah. Yang ketiga, maksud kami, tahan api. Kemudian yang keempat, lebih ringan, beban bangunan lebih ringan hingga 70%. Yang kelima, ramah lingkungan, bebas dari logam berat berbahaya. Yang keenam, tahan gempa, meningkatkan ketahanan bangunan terhadap guncangan. Selain beberapa kelebihan yang kami sampaikan tadi, ternyata batu bata ringan ini juga mempunyai beberapa kekurangan. Di antaranya adalah: 1. Membutuhkan tenaga ahli. Bata ringan membutuhkan tenaga ahli yang berpengalaman untuk memasangnya. Yang kedua, bata ringan membutuhkan perekat khusus seperti semen instan. Batu bata ringan juga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk kering jika terkena air saat pemasangan. Kemudian batu bata ringan mudah retak dan lapuk karena bahannya yang super menyerap air. Batu bata ringan memiliki tingkat kerapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan bata merah sehingga kurang kedap suara. Kemudian batu bata ringan juga kurang kuat menahan tekanan. Batu bata ringan memiliki tekanan kekuatan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan batu bata beton atau batu bata merah. Batu bata ringan juga memiliki ukuran yang lebih besar daripada batu bata merah sehingga membuang sisa cukup banyak untuk ukuran permukaan yang tanggung. Kemudian dinding batu bata ringan mudah untuk dilubangi. Kemudian lagi, batu bata ringan rentan terhadap bercak kuning. Jika batu bata ringan yang terkena air tetap dipaksakan diplester sebelum kering, hal itu akan menimbulkan bercak kuning pada plesterannya. Oh ya teman-teman semua, dalam pengangkutan tabung raksasa yang menghebohkan ini, kita melihat ada dua kendaraan, yaitu kendaraan di kepala dan bagian ekornya. Kalau di kepala itu adalah kendaraan trailer ya teman-teman semua. Kemudian yang di bagian belakang, nah bagian belakang ini kan ada setir khusus itu teman-teman semua. Jadi satu buah tabung itu diangkut sebenarnya dengan 2 kendaraan, kepala dan ekor. Nah yang di ekor sendiri juga ada pengemudinya. Nah, nama dari kendaraan yang di bagian ekor itu adalah multi axle teman-teman semua. Mohon dikoreksi kalau salah. Jadi multi axle itu mempunyai beberapa ukuran. Dilihat dari jumlah rodanya. Nah, kalau yang di bawah kemarin sebenarnya yang kecil ya teman-teman untuk multi axle-nya. Jadi ada setir khusus di belakang dan juga ada pengemudi khusus di belakang yang akan menyesuaikan kendaraan atau menyesuaikan bawaan saat berada di belokan. Jadi fungsinya untuk menyesuaikan belokan-belokan. Jadi biar tidak nyangkut atau tidak gesrek di samping-sampingnya, begitu teman-teman semua. Nah baik teman-teman semua, proses pengiriman dari tabung autoclave ini sampai dengan kami uploadkan video ini ternyata belum sampai ke lokasi untuk kloter pertama. Jadi kloter kedua dan ketiga masih di belakang, baru sampai di sekitar daerah Kebumen untuk kloter yang ketiga, atau bahkan sudah lebih ya, sudah masuk ke daerah Banyumas untuk semua kloternya. Nah semoga pengangkutan kargo yang super panjang ini bisa sampai di tujuan dengan selamat. Semua pekerja yang terlibat juga diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, dan ketika nanti sampai pabriknya bisa berjalan dengan baik, bisa bermanfaat juga untuk warga masyarakat sekitar, dan juga hasilnya tentu bisa dinikmati oleh semua warga atau semua masyarakat yang menggunakan produk dari batu bata ringan ini. Banyak salah kata tersebut dimaafkan teman-teman. Sampai di sini dulu tayangan kita kali ini. Sampai berjumpa kembali di tayangan kami berikutnya.